awil hamdulillahirrahman. Alhamdulillahirrahman itu tidak sah. La ilaha illallah tidak sah. Ya. Ana hamidun atau la ilaha illallah atau asyukurulillah itu yang tidak sah. Jadi yang sah alhamdulillah, lillahil hamdu, hamdan lillah, ana hamidun lillah, itu semuanya boleh dibaca ketika khutbah. Baca ketika khutbah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, kemudian salawat kepada Nabi SAW di dalam keduanya. Dua-duanya sudah salat. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup. Ya. Itu alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi. Dua rukun sudah dapat. Dua rukun. Dan yang khutbahnya harus laki-laki. Seperti mana yang sudah dijelaskan di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Tidak boleh perempuan khutbah, yang menyimaknya laki-laki. Ya. Bukan Az-Zaitun. Ini masjid yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tidak boleh perempuan jadi khutbah. Kecuali ya sama-sama perempuan, tidak apa-apa. Bukan ya khutbah di hadapan laki-laki pelaksanaan Jumat atau hari raya. Khutbah untuk sesama perempuan nggak apa-apa. Beb, kalau perempuan sholat Jumat boleh atau tidak? Tidak apa-apa. Cuma tidak wajib. Ya, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Perempuan sholatnya sholat zuhur, itu pun sholatnya di rumah. Ya. B, perempuan sholat di masjid boleh apa enggak, atau sholat di musola, atau sholat di surau? Ya, boleh. Mubah hukumnya ya. Mubah itu ya boleh. Mubah itu boleh hukumnya. Tidak wajib. Ya. Kalau laki-lakian ya sunnah berjamaahnya di masjid. Kalau perempuan sunnah berjamaahnya di rumahnya. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh aja. Boleh nggak ke musola? Boleh. Tapi semalam ada yang larang, Bib. Siapa? Security. Security. Bukan Allah aja nggak ngelarang. Ya. Security yang melarang. Kalau Allah tidak melarang, boleh-boleh saja. Yang penting ada syaratnya. Apa syaratnya, Bib? Jangan begincu, jangan bermake up. Nah, itu. Jangan berharum-haruman. Itu syaratnya. Bib kan sudah nenek-nenek, sekalipun nenek-nenek, kalau dari belakang nggak kelihatan neneknya, ya kan? Dari belakang bisa jadi orang, wah ini gadis nih katanya, minyak harumnya minyak harum ini nih, minyak harum apa Casablanca nih. Begitu dilihat dari depan, tahu-taunya nenek-nenek. Jadi tidak boleh minyak harum-haruman. Tapi kalau dipakainya sesama perempuan setelah sampai ke masjid gimana? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dipakai minyak harumnya, dibagi-bagi dengan yang lain, bagus. Sampai di masjid khusus tempat perempuan terkurung, terjaga, ya, terhindar dari fitnah dengan laki-laki, ya sudah, tidak apa-apa pakai minyak harum, bagi-bagi dengan sesama perempuan, di situ boleh. Ya, mau beli lipstick di situ nggak apa-apa. Mau bermake up menghadap Allah, ini saya kan mau menghadap Allah, Bib. Saya kada nyaman kalau kada bermake up, Bib. Ya bermake up. Masa kita kalau kamu mau aja Bib make up, ini kan mau sembahyang, Bib. Kami anak bungas lebih baik. Ya, anak terlihat cantik, tidak apa-apa. Ya, pakai pakai paslin yang bisa memutihkan wajah, biar wajahnya glowing lagi. Biar wajahnya glowing. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau pas pulangnya gimana, Bib? Ya supaya tidak terkena fitnah, ya ini lagi dibersihkan dulu, cuci mukanya. Takut jadi fitnah. Yang tidak boleh perempuan ke masjid itu in khofatil fitnah. Kalau ditakutkan fitnah. Kalau ditakutkan fitnah, artinya wah bahaya nih. Kalau sampai ke masjid banyak yang naksir nih. Nah, padahal sudah belaki, banyak orang katuju, banyak orang senang. Karena glowing wajahnya.
Makanya yang aslinya saja, yang naturalnya. Nanti kalau sudah di tujuan nggak apa-apa pakai minyak harum, pakai paslin snow, atau mau pakai apa namanya skincare ke apa, itu tidak apa-apa. Kalau sudah di tempatnya. Tapi kalaunya di jalannya jangan, karena di situ banyak laki-laki lalu lalang. Boleh ya. Jadi jangan sampai nanti ada saingan. Kita ada komunitas bebinian hendak mengolah musola seorang, masjid seorang. Ya, ada sama-sama niat dakwah, sama-sama ada apa-apa. Orang ada tempatnya kok, lakian di muka, bebinian di belakang. Satu kedua, di wadah kita sudah terbiasa lakian bebinian dan juga terjaga, tidak ada fitnah-fitnah. Nah, itu. Seperti itu. Jadi yang penting bisa menjaga hawa nafsunya sama. Lakian dan bebinian, yang bebinian adalah lakian. Aman daripada semua itu, maka mubah hukumnya. Oleh syiar menecil ke masjid umat bedanya rame kesanaan, ya, akhirnya jadi dakwah, yang lainnya pada ikutan sembahyang juga akhirnya. Termotivasi dengan temennya, bagus. Jadi boleh. Jadi bolehnya itu ada ilah, ada alasannya. Bolehnya ada alasan. Kalau lakian jangan sama kayak bebinian, sholatnya di rumah terus, di pojok-pojokan, di kamarnya di situ terus. Jangan. Ya, sekalipun tidak 5 waktu di masjid, paling tidak adalah beberapa waktu di masjid, maghrib, isya, subuh, dua waktunya, duhur, asar di rumah, mungkin maghrib, isya, subuhnya di masjid, bagus. Jadi masjidnya biar rame kalau banyak peminat orang yang sholat di dalam masjid atau musola tadi itu rame, gitu. Bila perlu waktu sholat sudah tutup semuanya. Yang jualan wadai di pinggir jalan tutup, yang bertoko tutup, semuanya tinggalkan dulu. Sekalipun ramai banyak orang yang nukar, tinggalkan dulu. Mana mau sholat dulu, di mana bagus sobirin. Habis sembahyangan, bubaran lagi, berikan lagi, kembali ke masing-masing tempat semula. Nah, itu bagus. Kayak di Masjidil Haram, orang berebut hendak masuk ke masjid. Coba di wadah kita nak kayak itu juga, berebut hendak masuk ke masjid. Ngapain? Sembahyang, aku hendak di saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga, sampai ada yang bawa sejadah kalau dapat dalam masjid, di luarnya sana. Masya Allah. Habis sholat sudah belikan lagi, bubaran lagi, tidak apa-apa, bagus. Ya, Allah akan senang, Allah akan bangga melihat hambanya seperti itu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihima wajib dan rukun, ya. Di antara rukun adalah membaca sholawat di dalam 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dua-duanya sholawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimal. Pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus, lebih bagus lagi. Tambah lebih lagi, penghormatannya lebih panjang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Gubatina Maulana Muhammad. Banyak tuh. Senang Rasulullah SAW. Salawat. Rukun hukumnya ketika dalam khutbah. Wajib salawat dibaca ketika di dalam salawat. Di dalam sholat. Salawat al-khamas, sholat 5 waktu. Wajib hukumnya. Ya, jadi baca sholawat itu macam-macam. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun ketika dalam khutbah, wajib ketika dalam sholat. Baca sholawat. Kalau enggak sholat, kata Imam Syafi'i, "Man lam yusalli 'ala nabi fi sholati la sholatalah." Barang siapa yang tidak bersolawat kepada Nabi ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi wajib baca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, standarnya sholat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambah lagi doanya biar panjang lebih baik, enggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tambahi. Ya, kalau enggak mau ditambahi,
Ya, setelah salawat Ibrahimiyah selesai, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau ditambahin lebih bagus lagi. So, sunnah kapan sunnah? Sunnah di luar sholat. Di dalam khutbah rukun, di dalam sholat wajib. Kalau di luar sholat di mana saja dan kapan saja waktunya, hukumnya sunnah. Mau di masjid, mau di musola, mau di masjid, mau di rumah, sunnah. Di majlis taklim, sunnah. Di jalan, sunnah. Di mobil, sunnah. Sunnah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa Habib manfaatnya? Manfaatnya supaya apa? Supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasul dalam hadis yang sahih, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat dibaca, 10 rahmat diberikan oleh Allah. Kalau 1000 kali, Bib, wah, kalau 1000 kali lazim membacanya, istiqomah, wajibat lahu syafaati, wajib syafaatku untuk dirinya. Masya Allah. Kalau sampai tidak terhitung, Bib, lebih 1000, pokoknya kada menghitung, Bib, baik ulun baca-baca aja, banyakkan totalnya itu. Ya, kata Rasulullah, idan tukfahamuk wa yukfad dhanbuk. Ketika ada Ka'ab bin Ujrah datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat, berapa kiranya sholawat itu saya baca? Kata Rasulullah, terserah pian. Ya, 1/3 terserah, 2/3 terserah, 3/3 terserah, separuh terserah. Semua waktu saya bacakan sholawat kepada pian ya Rasulullah. Bagus. Kalau begitu kata Rasulullah, idan tukfahamuk wa yukfad dhanbuk. Ya, dosa kamu diampuni oleh Allah. Keperluan kamu, ya, kalau keperluan sosial kamu, ya, tukfahamuk, dijaga, diberikan oleh Allah, dijamin. Orang yang banyak sholawatnya dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan. Jangan takut tidak makan, jangan takut anaknya tidak sekolah, jangan takut nanti apa namanya tidak dapat beli baju. Pasti ada jalan keluar untuk bisa mendapatkan uang. Karena sudah merupakan jaminan dari Allah lewat lisannya Rasulullah, idan tukfa hamuk. Kalau begitu, ham, segala keinginannya tukfa, dicukupi oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Orang yang banyak sholawatnya kepada Nabi akan dicukupi dan tercukupi segala hajat-hajatnya. Anak tulak haji bisa, hendak berbini bisa, yang binian hendak belaki bisa, hendak berbini lagi Allahu alam. Nah, hendak berisi rumah ada, bisa. Mau apa saja bisa terjadi. Banyak buktinya. Orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi, dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasulullah paling banyak mendapatkan bagian dari Allah di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya juga akan didekatkan dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, aqrabu manzilatan minni yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Paling dekat nanti kedudukan seseorang daripada umatku bersama aku di yaumil kiamah itu adalah orang yang semasa di dunianya paling banyak bersolawat kepada aku. Orang yang paling banyak solawatnya kepada aku, dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Itu manfaat dan fadilahnya solawat kepada Rasulullah SAW. Makanya banyakin solawatnya. Jangan mengandalkan pas di solat, ketika solat saja. Di luar solat pun tetap baca sholawat kepada Nabi, karena hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sholawat apa saja akan dapat pahala sunnah. Minimal 1 sholawat 10 rahmat. Satu sholawat, 1000 sholawat wajib mendapatkan syafaat Nabi. Ya, kalau lebih di atas 1000 lagi dicukupi keperluan sehari-harinya, kemudian dia wajib masuk surga. Masya Allah, luar biasa, wajib masuk surga. Wal wasiyatu bit taqwa fihima, kemudian wasiat takwa dalam keduanya. Di dalam keduanya, usikum wa nafsi bi taqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin, wa qulu, ya, tubu ila Allah taubatan nasuha, wattaqullaha wa tubu taubatan nasuha. Ini wasiat takwa. Usikum, saya berwasiat kepada kalian, wa nafsi, juga kepada diri saya sendiri, bi taqwallah, dengan mari sama-sama takwa kepada Allah. Begitu ya, baca wasiat takwanya.
Jadi perhatikan, orang yang tidak khutbah memperhatikan khutbahnya, memperhatikan apa yang diperhatikan bib. Yang pertama hamdalah, itu baca hamdalah apa enggak. Kalau tidak baca, wah ini enggak profesional ustadznya. Yang kedua baca sholawat. Kalau tidak baca sholawat tidak sah khutbahnya. Enggak baca hamdalah tidak sah khutbahnya. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, kemudian azan, selesai azan wa syukru lillah, langsung wa syukru lillah, wa syukru lillah, langsung hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, cuma wa syukru lillah aja. Banyak rukunnya yang tidak dibaca, hamdalahnya tidak dibaca, sholawatnya tidak dibaca, wasiat takwa aja tidak dibaca. Nah semuanya tidak dibaca, nggak sah khutbah Jumatnya. Turunkan aja itu. Stop. Ustadz palsu turun, ganti sama ustadz bujuran, naik. Nah gitu. Jadi kalau bikin gelisah, nggak ada syaratnya satu pun tidak ada. Tidak ada. Berdiri langsung assalamualaikum, tunggu azan, habis azan langsung berdiri, langsung, bukan seharusnya alhamdulillah atau ana hamidun lillah atau nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh atau annal hamdalillah, kan sah itu semuanya. Ini enggak. Wa syukrulillah, mari kita syukur kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebentar lagi akan diadakan pemilu legislatif. Pemilu, loh, apa itu buat Jumat langsung pemilu? Nah, siap-siaplah. Kira-kira hadirin mau mencoblos siapa nih? Oh, ini khutbahnya begitu nih. Aduh, nanti hati-hati ya hadirin, jangan salah mencoblos. Wah ini orasi politik. Khutbah itu cukup dengan ketentuan di sini rukunnya. Wasiat takwa, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semuanya yang ada di masjid ini, berwasiat untuk sama-sama meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Gitu udah masuk wasiat takwa. Jadi perlu diperhatikan hamdalah, salawat kepada Nabi, dan wasiat takwa. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an salah satu dari dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah yang kedua. Nah, kalau tidak membaca Al-Qur'an di dua khutbah, maka tidak sah khutbahnya, karena rukunnya tidak sempurna. Karena membaca ayat Al-Qur'an itu rukun. Rukun itu di atas wajib lagi. Kayak orang itu ke Arafah dalam haji, itu rukun haji ya. Jadi ke Arafah, harus ke Arafah. Kalau wajib ya, wajib itu harus dibayar dengan dam, itu wajib apabila tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi siap bayar, ada damnya, ada penggantinya, damnya ada. Itu kalau yang wajib. Ya, tapi kalau rukun nggak bisa. Ya, rukun harus bayar, harus dilakukan. Makanya kalau sudah waktunya ke Arafah, ya tanggal 9 itu, maka semuanya datang ke Arafah. Yang sakit pun gimana kan? Kadang orang pergi haji itu kadang ada yang sakit. Yang sakit digotong, suruh berjalan, nggak bisa pakai roda, nggak ada yang dorong, roda mesin nggak pakai dorong, jalan sendiri, tinggal tekan aja. Nggak ada itu Bib, roda mesinnya. Nah, kalau begitu digendong, nggak ada yang mau gendong, ya sudah digotong. digotong ya, nggak ada yang bawa, nggak ada yang mau gotong. Kayak apa, jauh jalan kakinya menggotong mereka pakai keranda, kayak orang meninggal aja ya. Oh sudah dibawa pakai mobil ambulan, miu supaya buka jalan semuanya. Kalau di Arafah banyak orang, sudah sampai ke Arafah sama mobil-mobilnya diam di situ di Arafah.
Nanti sudah masuk masa Arafah, berdoa sudah bentar aja bawa balik lagi ke rumah sakit lagi, tetap jadi haji. Karena al-hajj Arafah, haji itu adalah penentuannya di Arafah. Jadi kalau tidak ada Arafah, ya hajinya haji gadungan. Sampai kemana hajinya? Sampai ke Jakarta aja. Sampai ke Jakarta, nukar korma, nukar kacang Arab di Tanah Abang, balik lagi. 1 bulan di Jakarta, boleh ke rumah jadi haji, tidak bisa. Kayak apa di sana itu Arafahnya rame kah? Wih, rame bener. Wih, ini Arafahnya bertingkat, dia gedung di Tanah Abang. Belantai 5 Arafahnya, main. Belantai 5 bapaknya. La ilaha illallah. Bisa. Baca Al-Quran. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, atau fi muhkamit tanzil, atau fi muhkamit tanzih, atau fi kitabillah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Atau ayat yang lain, qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, atau ayat yang lain, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat, penting ayatnya dibaca, ayat Al-Quran. Nanti di khutbah kedua nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting khutbah pertama dibaca. Atau kalau khutbah pertama nggak dibaca, khutbah yang kedua dibaca. Ini ya khutbah kedua dibaca. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innallaha yuhibbul muttaqin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa likum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Selesai khutbah. Khutbah paling enggak sampai 5 menit. 2 menit, 1 menit selesai. Kalau sebenar sesungguh-sungguhnya khutbah tuh 1 menit selesai. Ya. Karena cuma 5 aja rukunnya itu. 1, alhamdulillah memuji Allah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga wasiat takwa. Yang keempat membaca Al-Quran. Yang kelima doa. Jadi alhamdulillah langsung. Pertama salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah. Adzan. Habis adzan, ini intinya khutbah. Langsung. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk. Saya. Jamaah bingung ini kapan khutbahnya? Enak nih khutbah begini katanya. Enak. Wah, jamaah senang. Yang khotibnya senang. Panitia merengut. Panitia merengut. Waduh, kata panitia, kurangi amplopnya, isinya kurangi. Waduh, stumat banget khutbahnya itu. Padahal itu ini cukup sudah. Aduh, salawas-lawas. Sholatnya dilawaskan. Nah sebujurnya itu sholatnya dilawaskan, yaitu ketentuan surahnya surah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, sama surah ya apa, hal ataka haditsul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah, surah sama surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a sampai akhir. Rakaat yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah sampai akhir. Jadi sekarang kadang terbalik. Ya, khutbahnya sampai orang itu nih, biasakan jamaah peserta khutbah ini ngantukan sampai itu guring-guring begini.
Habis itu guring, melek matanya, masih khutbah. Ngantuk lagi, guring lagi, unggut-unggut, masih khutbah juga. Lihat jam, aja udah 40 menit masih belum tong-tong juga. Menyalahgunakan. Kalau ceramah di panggung selain daripada khotib nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah itu kan usah panjang-panjang. Setumat aja biar. Ya, khutbah itu intinya itu. Yang penting intinya 5 tadi itu: memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, berwasiat takwa, baca Al-Quran, sama doa. Itu aja rukunnya itu. Ya, kalau bahasa Indonesianya mau dibaca boleh, nggak dibaca nggak apa-apa. Atau dibaca bahasa Indonesianya, sehabis itu baca Indonesianya, hadirin sholat fardhu Jumaah yang dimuliakan Allah, semoga perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nah, selesai. Ya, selesai. Ini nggak ada wasiat takwa, nggak ada apa, kan sudah tadi bahasa Arabnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini udah dibaca semuanya. Langsung aja. Hadirin jamaah sholat fardhu Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga sholat kita, sholat Jumat nantinya setelah dilaksanakan diterima oleh Allah dengan sempurna, dan perkumpulan kita dirahmati oleh Allah dan diberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wah, insyaallah nggak ada yang guring tuh. Iya kan? Ada yang guringan tuh. Wih, sigar. Pasti dicari itu khotib itu. Yang khotib kemarin tuh bagian Jumat ini di mana lah? Si Dinah. Yang mana kok aja. Jadi kada sahabat guring sudah tong-tongnya. Ini sudah kanyang guring masih belum tong-tongan. Mulai kanyang guring. Orang sudah bulikan ramai di luar. Ini masih aja. Kita semuanya akan menghadapi pemilu. Lagi dibahas. La ilaha illallah. Orang padahal sedikit aja di situ. Ada usah lawas-lawas. Doa sudah, doanya sudah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat sudah. Doa. Semoga itu doa itu. Ya kan? Semoga itu udah doa itu. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Semoga dosa kita diampuni dan dosa semua orang-orang mukmin dan orang muslim sejagat raya ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Sudah selesai. Khutbah Jumat selesai. Faslun syurutul khutbataini 'asyaratun. Pasal syurutnya khutbatain, 2 khutbah ada 10. Ini panjang guys. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Laki-laki yang Jumatan, perempuan yang Jumatannya di rumah yaitu sholat zuhur. Ya, silakan.